Selamat malam Pak Edi. Malam Pak Dahar. Gimana kabar ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Edi, kita kemarin malam Pak Edi telah menghubungi saya. Oh iya Katanya Pak. janji ini ya. Katanya janji ini malam Bapak mengundang saya untuk mengamati proses coaching yang Bapak akan lakukan bersama rekan guru Bapak. Iya. Betul itu Pak, betul. Wah, alhamdulillah. Ternyata yang itu ya. Iya, jadi Bapak saya harap ini Bapak bisa jadi observer saya nih. Kebetulan mau coba-coba melakukan proses coaching dengan teman saya Pak Budi. Gitu Pak. Ya, insya Allah Pak, saya akan coba mengamati proses coaching yang Bapak akan lakukan bersama Pak Budi. Sebelumnya itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang proses coaching yang akan Bapak lakukan sama Pak Budi. Eh, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana di proses coaching yang Bapak akan lakukan dengan Pak Budi. Oke, iya Pak. Jadi kan saya ini lama cari siapa ya kira-kira yang bisa jadi observer saya. Lalu saya teringat Pak Dahar, oh ini Pak Dahar ini bisa ini karena Pak Dahar sudah punya pengalaman tentang coaching. Nah, saya ingin Bapak itu mengobservasi saya, menilai, lalu saya menjadikan hal itu menjadi bahan refleksi terkait bagaimana saya bisa hadir sepenuhnya dalam proses coaching tersebut, kemudian bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang baik pada saat proses coaching, pada saat Pak Budi menyampaikan kondisinya, dan bagaimana saya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Budi ini bisa menyampaikan kondisinya dan menyampaikan potensi-potensi yang bisa dikembangkan sehingga kondisinya yang saat ini bisa dikembangkan lebih baik, begitu Pak. Lalu saya juga ini kan di proses coaching ini ada namanya alur tirta. Nah, saya harapkan itu Bapak bisa mungkin menilai apakah langkah-langkah yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta tersebut, Pak. Ya, jadi selain dari prosesnya, saya juga ingin melihat Bapak bisa memberikan masukan terkait konten atau hal yang akan saya bahas bersama Pak Budi terkait bagaimana Pak Budi itu bisa berproses dari yang kondisinya sekarang menjadi kondisi yang lebih baik. Begitu Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu ya Pak. Saya mohon Pak. Baik Pak ya. Terima kasih Pak ya. Selanjutnya mungkin saya ingin tanya lagi pada bagian mana Pak yang perlu saya amati yang lebih mendalam dari proses coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Budi nantinya. Oh iya. Jadi terkait ini bagaimana saya bisa membantu selain tadi itu ya Pak, bahwa saya menghadir Ya. sepenuhnya menjadi pendengar yang baik, lalu bagaimana menyampaikan pertanyaan berbobot, lalu alur ceritanya. Nah selain itu saya ingin meminta penilaian Bapak bagaimana saya bisa mengembangkan kondisi Pak Budi saat ini dengan melihat potensi-potensinya sehingga saya bisa menjadi seorang coach yang bisa mengantarkan Pak Budi lebih baik. Karena saya juga belum paham betul apa yang akan dibahas sebentar, tapi saya berharap bisa jadi seorang coach bagi beliau, Pak. Oh, baik Pak, baik ya. Saya akan berusaha akan mengamati Bapak dengan sebenar-benarnya hadir saya sebagai pengamat. Kemudian yang terakhir Pak, sebelum Bapak melakukan coaching bersama Pak Budi, apa harapan Bapak sebenarnya dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Oke. Nah, kalau yang itu Pak, tentunya saya berharap bahwa saya bisa menjadi coach yang baik
menjadi seorang yang bisa menjadi teman berbagi bagi Pak Budi untuk menuju apa yang diharapkan beliau. Jadi tentunya Bapak seorang yang mungkin sudah berpengalaman dalam proses coaching itu bisa memberikan masukan-masukan kepada saya sehingga di proses-proses coaching yang lain itu saya bisa lebih baik, Pak. Gitu. Insya Allah Pak, ya Insya Allah Pak, Insya Allah Pak, saya akan siap membantu Bapak untuk memberikan masukan terhadap coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Budi. Untuk itu mungkin bagaimana dengan Pak Budi? Pak? Apa sudah hadir Pak Budi? Iya, saya sudah hubungi tadi juga Pak, karena saya juga sudah sampaikan bahwa proses coaching kita ini akan diobservasi oleh Pak Adhar yang seorang guru yang sudah punya pengalaman coaching yang baik, sehingga wah dia sangat senang juga Pak. Mudah-mudahan dari sini selain dia bisa dapat mencari solusi-solusi, kemudian dia juga bisa dapat pengetahuan dan pengalaman terkait coaching Pak. Gitu. Ya, Jadi saya kalau begitu mungkin Pak bisa silakan hubungi ya? kita Oh ya, ya silakan Pak hubungi Pak Budi ya. Ya, oke, saya oke. langsung mengamati Jadi proses terima Bapak kasih ya. Pak, saya ucapkan Pak Adhar karena sudah Ya, meluangkan waktunya. Saya coba hubungi Pak Budi ya. ya Halo Pak silakan Pak. Budi. Ya, Halo Pak Edi. oke, wah, alhamdulillah sudah tepat waktu ini. Gimana Pak? Alhamdulillah. Pak Budi, gimana kabarnya? Kabar baik Pak Edi. Oke, sehat ya? Keluarga sehat semua Pak? Sehat, amin. Sehat semua. Ya, kabar anak-anak sekolah ini gimana? Ya, ini anak-anak sekolah. Alhamdulillah kabarnya baik semua. Oke, iya. Jadi sesuai rencana kita kan Pak Budi katanya punya tujuan ingin bincang-bincang ya. Nah kebetulan hari ini bincang-bincang yang kita kemas dalam bentuk coaching ya namanya itu kebetulan diobservasi oleh Pak Adhar. Jadi beliau akan berikan masukan-masukan terhadap proses coaching kita. Nah Pak Budi kemarin saya sudah sempat dengar tapi belum terlalu jelas sih sebenarnya. Apa sih yang akan kita bicarakan hari ini Pak? Iya itu Pak yang akan saya sampaikan kita bicarakan hari ini itu ada siswa saya itu Pak satu orang Iya. itu siswa saya itu termasuk anak yang berkebutuhan khusus, kebutuhan Iya. khusus dan permasalahannya sampai saat ini untuk komunikasi dengan beliau itu dengan anak siswa itu sangat sulit dalam berkomunikasi. Tapi dalam bentuk isyarat itu dia sudah bisa. Tapi kalau dalam bentuk komunikasi berbicara langsung, kalau ditanya itu kadang sulit untuk menjawab. Jadi itu. Jadi intinya gitu itu ya. seperti itu permasalahannya. Kebutuhan khususnya ini apa ini Pak? Dia ada keterbatasan di apa ya Pak? Keterbatasan dia di slow learner, tapi slow learner itu dia memang slow learner kalau dilihat itu kondisi dia siswanya kelas 5, tapi posisi dia itu di kelas 1 atau di kelas 2 posisinya. Keterlambatan Posisi ya. normalnya, ya. Tapi cara ngomongnya bagus ya Pak? Dengan pendengaran, penglihatan bagus ya? Pendengaran, penglihatan bagus, tapi untuk bicara agak sulit. Tapi bukan sulit karena misalnya dia keterbatasan misalnya bisu, bukan ya? Bukan, ya, Oh ya. bukan. Oh ya, oke. Nah, ini kan kita proses semacam diskusi coaching ya. Nah, dari proses ini kira-kira apa yang diharapkan Pak Budi? Apa tujuan yang kira-kira Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini, Pak? Nah, jadi tujuan dari perbincangan kita malam hari ini, Pak Edi, saya itu bagaimana sih siswa saya itu mau berbicara dengan saya apabila saya berbicara dengan siswa saya tadi. Ada satu kata, dua kata, satu kalimat dia mengungkapkan apa yang bisa dia sampaikan seperti itu. Karena selama ini biasanya dalam isyarat aja saya perintahkan dia melakukan, tapi tidak ada komunikasi dari mulutnya itu keluar gitu. Seperti itu Pak. Oh gitu ya. Jadi selama ini semacam ada tantangan yang harus Bapak lewati atau selesaikan ya. Nah kalau Bapak melihat kondisi anak ini, tentunya kan sekarang ini kondisinya belum sesuai harapan ya Pak. Nah
yang kira-kira Bapak harapkan dari kondisinya ke depan itu seperti apa, Pak? Dari si anak ini. Siapa namanya, Pak? Anak ini? Namanya Andi Muhammad Zupal, namanya Andi Muhammad Zupal. Supal saja ya kita panggil ya. Ya, Zupal. Nah, yang Bapak harapkan dari Supal itu seperti apa sih sebenarnya, Pak? Yang saya harapkan dia itu bisa beradaptasi dengan teman-temannya di kelas, bisa adaptasi dan jangan hanya temannya saja, satu temannya saja yang dia temani gitu, satu fokus itu saja temannya yang bisa bicara dengan dia, yang lainnya dia tidak mau bicara gitu. Dan juga kalau dilihat dari latar belakang sih untuk anak ini, latar belakangnya memang dari TK, bilang orang tuanya dari TK sampai SD kelas 3 gitu dia sering dibully gitu kan, sering dibully. Pada saat itu kan masih daring juga, masih daring, jadi sering dibully. Dan dia anak satu-satunya dan orang tuanya dua-duanya dosen, dua-duanya dosen dan dua-duanya bapaknya dokter, mamanya dokter. Jadi S3, mamanya S3, bapaknya S3. Jadi anaknya kasihan juga, anak satu-satunya. Sosialnya juga kurang, di rumah terus, seperti itu, Pak. Dia anak satu-satu ya, Pak? Ya, satu-satunya, anak satu-satunya. Nah, tadi Bapak sempat katakan berharap dia dapat beradaptasi ke teman-temannya yang lain. Nah, selama ini mungkin hanya satu orang saja atau bahkan tidak ada yang temannya untuk teman bermainnya? Tidak ada teman bermainnya. Kadang ya, untuk dapat satu orang teman nggak ada ya? Ya, satu orang aja tidak ada yang bermain dengan dia karena untuk komunikasi sulit. Jadi untuk berbicara sulit. Kadang hal-hal tertentu saja dia mau bicara dengan temannya. Nah, pernah dia bicara dengan saya itu dengan saya memberikan soal yang ringan dan dia itu nilainya ya saya kasih sempurna lah. Nah, itu dia sempat bicara, "Ore, nilaiku bagus." Nah, itu yang saya sempat rupanya dia, dan juga ada hal-hal tertentu yang sangat mendesak dia bicara. Pernah juga, "Pak, ini saya punya hilang." Nah, itu hal yang seperti itu. Kayak semacam apa ya? Kayak ragu-ragu gitu ya. Nah, kalau Bapak lihat kondisinya saat ini ya, tentu kalau tadi Bapak sampaikan bahwa idealnya dia dapat beradaptasi, kemudian dapat berkomunikasi dengan baik dengan Pak Budi. Tentunya kan kalau kita misalnya beri nilai ya, misalnya dari 10 sampai 100, tentunya kan yang idealnya 100. Nah, posisinya dia saat ini kira-kira posisi di mana dari nilai tersebut, 10 dari sampai 100 itu, Pak? Posisinya posisi 40, Pak, nilainya, Pak. 40. Masih jauh. Iya, jauh. Idealnya kan 100, tapi mungkin kriteria Bapak, menurut Bapak sudah bagus lah, itu posisi di angka berapa dia kira-kira? Kalau saya bagus posisinya ya di angka 70 bagus sudah, Pak. Sudah bagus 70. Ya, bagus. Nah, ini Pak, untuk mencapai dari 40 ke 100 ke 70 kan tentu Pak Budi sudah melakukan langkah-langkah. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan agar si anak ini, si Andi ini bisa sesuai dengan harapan Bapak? Ya, jadi langkah saya yang lakukan adalah itu saya sudah menyiapkan ya ruangan khusus untuk si Jupal ini, untuk pembelajaran dia itu fokus untuk dia sendiri selama pembelajaran 2 jam. Jadi setiap selesai pembelajaran khusus dia 2 jam. Jadi pada saat pembelajaran saya tidak terlalu fokus di Jupal, tapi pada saat selesai pembelajaran saya tambah 2 jam di ruangan tertentu yang menyenangkan kepada si Jupal ini agar si Jupal ini senang belajar di sekolah dan ada nanti komunikasi yang terbangun antara saya dengan Jupal. Karena sampai saat ini si Jupal ini tidak, untuk berbicara dengan orang tuanya saja komunikasi tidak bisa juga, jadi masih pakai baca isyarat. Padahal si Jupal ini masih bisa bicara. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi orang tuanya juga kalau anak ini bisa bicara ya luar biasa sekali. Nah, itu. Jadi saya rencana itu menyiapkan tempat khusus untuk anak inklusi tadi sudah saya siap ini dengan konsultasi dengan kepala sekolah. Sudah menyiapkan juga kepala sekolah, jadi khusus untuk si Zupal setelah pembelajaran 2 jam nanti untuk pembelajaran si Andi Zupal. Seperti itu, Pak.
Oh, itu yang sudah Edi. dilakukan. Itu sudah dilakukan atau rencana dilakukan, Pak? Rencana yang akan saya lakukan. Oh iya, sudah dilakukan. Kemudian komunikasi dengan orang tuanya juga sudah ya, Pak? Tadi saya dengar. Sudah. Apa yang dilakukan Sudah. itu, Pak, komunikasinya? Hal-hal apa yang dibicarakan, yang dikomunikasikan dengan orang tuanya? Hal perkembangan anaknya, Pak. Jadi perkembangan si Jupal, perkembangannya. Jadi dari latar belakangnya si Jupal, dari tingkat TK, SD yang sering dibully, dan saat ini untuk komunikasi sulit, itu kita saling memberikan masukan dan memberikan apa yang dialami si Jupal di rumah. Itu komunikasi dengan orang tua kita selalu jalankan antara kedua orang tua mereka dengan pihak sekolah, seperti itu, Pak. Oke, nah tadi Pak Budi kan menyampaikan rencananya itu ada 2 ya, yaitu membuat ruangan khusus, kemudian membangun komunikasi yang lebih intensif ke orang tuanya. Nah, kira-kira apa lagi bentuknya yang kira-kira bisa mengembangkan kondisi si Andi Supal ini? Selain itu, Pak. Untuk pengembangan itu juga saya berkomunikasi dengan orang tua supaya ada waktu untuk si Jupal, ya, dengan waktu untuk si Jupal di rumah dengan orang tuanya, memberikan arahan lah kepada Jupal apa yang bisa dilakukan si Jupal di rumah, ya, sosialnya seperti apa. Jadi orang tua juga membantu kegiatan anaknya itu di rumah. Jadi yang selama ini kan orang tuanya dua-duanya tidak mau mengalah, dua-duanya tetap menjadi dosen, ada yang mau mengalah di antara salah satunya. Jadi sibuk di situ, Pak. Ya, mendampingi anaknya itu. Mendampingi anak itu yang kurang. Jadi itu kita perlukan juga seperti itu. Oke, mendampingi ya. Nah, tadi Pak saya sempat dengar bahwa si Ananda Supal ini sempat memberi respon positif ketika Bapak memberikan apresiasi ya tadi. Betul, Pak, betul. Dan kondisi darurat. Dia kalau kondisi darurat, ya ada kehilangan barang, kadang dia menggunakan bahasa isyarat dan kadang menyampaikan sesuatu. Pak, pensil saya hilang gitu kan, dia sampaikan tuh kadang seperti itu. Oke. Nah, kalau Bapak melihat kan ini ada potensi di sini ya, dia sehingga memberikan respon, yaitu ketika dia diberi apresiasi, kemudian kondisi darurat ada yang hilang. Mungkin kondisi ini ada hal-hal yang bisa Bapak kembangkan sehingga dia lebih banyak merespon lagi, sehingga dia akan lebih baik, Pak. Dari kondisi 2 ini, memberi apresiasi, memberikan dia sebuah penghargaan atas kinerjanya, kemudian ketika ada hal-hal darurat, apakah ini bisa apa yang bisa Pak Budi lakukan untuk kedua hal ini? Ya, jadi memang dari kedua hal ini yang saya amati dari perkembangannya, memang dua hal ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Jadi saya akan memberikan apresiasi terhadap Andi Jupal ini, ya, meskipun apa yang dilakukan itu tidak memenuhi target, saya tetap memberikan apresiasi agar apa yang dilakukan itu dan menurut dia itu sudah bagus dan dia bisa merasa gembira. Merasa gembira itu saja saya senang kalau dia sudah merasa gembira dan dia sudah menyampaikan dalam satu hari itu satu kata saja, saya sudah senang itu. Kalau dalam 1 bulan dia 1 kalimat, nah itu sangat luar biasa. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, kalau yang untuk kedua, apakah mungkin Pak Budi bisa mengkondisikan sehingga terbentuk ya terkondisikan sesuatu yang keadaan darurat seperti tadi, misalnya kehilangan, sehingga dia bisa lebih berinteraksi lagi, misalnya dalam pembelajaran. Ya. Pada saat pembelajaran itu, kalau kondisi daruratnya pada saat dia berkelompok, otomatis dia itu kan mau tidak mau tidak bisa menyendiri, ya, karena dia itu kan sering menyendiri juga. Itu saya sering dia untuk berkelompok dan saya menyampaikan ke teman-temannya, nah semua kita nih manusia, ya, dan harus berteman, ya, harus mencari pahala, ya, apa yang kita lakukan, jangan kita menjauhkan teman kita karena teman kita kan harus butuh teman, ya.
Jadi kita harus temani si Andi ya, kita bergaul dengan dia supaya teman kita ini bisa kalian ajak bermain ya bersama-sama. Jadi saya melakukan kegiatan kelompok pada saat pembelajaran Pak. Jadi Pak, seperti itu pada saat pembelajaran kelompok supaya si Andi ini ngikut di dalam satu kelompok agar dia mau menyampaikan apa isi hatinya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Wah, jadi luar biasa ya perjumpaan kita ini ya, proses bincang-bincang coaching kita ini. Nah, kalau saya melihat tadi Pak Budi sudah menyampaikan bahwa yang bisa dilakukan yaitu membuat ruang khusus ya untuk si Ananda, kemudian akan memberikan apresiasi terhadap sekecil apapun yang dilakukan dia dan bisa itu membawa dampak positif. Kemudian yang ketiga tadi mengkondisikan pembelajaran agar si Ananda ini bisa berpartisipasi dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, kalau dari ketiga itu kira-kira yang mana duluan ini? Kira-kira yang secepat mungkin yang bisa Bapak aktualisasikan? Yang secepat mungkin yang apresiasi. Jadi memberikan apresiasi ini ya secepat mungkin sangat mudah sekali karena itu harus saya lakukan setiap hari ya, setiap apa yang dilakukan. Saya selalu memberikan apresiasi dan juga dalam pembelajaran juga si Andi itu kalau di kelas saya taruh di posisi depan dekat dengan meja guru karena saya pasti dekatkan dengan meja guru. Jadi saya tidak mau lengah sedikit pun pada si Andi Zulfa. Seperti itu, Pak. Oke, berarti setelah mengapresiasi, lalu yang langkah kemana? Yang keduanya yang mana? Mengkondisikan pembelajaran itu dalam membuat pembelajaran. Oke, kemudian ruang khusus dulu, Pak, ruang khusus dulu. Ya. Baru karena di ruang khusus nanti di ruang khusus nanti proses pembelajaran juga akan muncul, Pak, dari ruang khusus. Oh iya, jadi selangkah langsung dua dapat hasilnya. Ya, betul. Luar biasa, Pak ya. Alhamdulillah, berarti dari bincang-bincang kita ini Pak Budi udah bisa punya rencana aksi ya. Nah, dalam melaksanakan ini kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Budi agar bisa membawa Ananda ini tadi dari posisi 40 ke 70 dari segi bagaimana dia bersosialisasi? Ya, jadi yang bisa membantu saya rekan dari kelas paralel karena saya di kelas 5, jadi rekan di kelas paralel yang membantu saya pada saat kegiatan itu gitu. Karena kan materinya hampir sama ya kan, jadi tidak mengalami kesulitan nanti pada saat membantu itu. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Jadi Pak Budi tidak akan sendiri ya menghadapi permasalahan yang dihadapi Ananda ini. Oke Pak, kayaknya sudah cukup lumayan ya bincang-bincang kita. Nah, sebelum saya tutup ini, saya ingin bertanya ke Pak Budi. Kira-kira apa yang Pak Budi dapatkan dari proses bincang-bincang coaching kita ini, Pak? Luar biasa nih Pak. Jadi yang saya dapatkan adalah ada solusi yang bisa saya ambil ke depan pada saat mengatasi si Andi ini pada saat proses pembelajaran. Yang pertama, saya akan memberikan apresiasi ya setiap apa yang dilakukan. Yang kedua, nanti saya akan membuat ruangan khusus tadi. Jadi sama ruangan khusus tadi sekalian proses pembelajaran di situ agar komunikasi saya dengan Andi nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih nih Pak Edi ya atas apa yang disampaikan ini sehingga saya bisa nanti ke depan komitmen saya apa yang sudah kita lakukan hari ini ya saya akan lakukan ya ke depan. Seperti itu Pak Edi. Luar biasa Pak Budi ya, kita harapkan Pak Budi walaupun saya mungkin tidak bisa berinteraksi langsung dengan Pak Ananda ini, saya berharap Pak Budi bisa mengantarkannya untuk menjadi lebih baik sehingga dia bisa menjadi anak yang mampu bersosialisasi dan sesuai dengan harapan Pak Budi dan harapan dari kedua orang tuanya. Nah, amin. Nah, tentunya kegiatan kita hari ini kita harapkan ada tindak lanjut ya Pak. Saya sangat berharap dari rencana aksi yang akan Pak Budi lakukan itu, saya ingin mengetahui hasilnya. Jadi mungkin kita bisa bertemu lagi ya untuk sebagai bahan refleksi,
keberhasilan Pak Budi, dan mungkin kita akan diskusikan lagi hal-hal yang mungkin bisa kita kembangkan dalam meningkatkan rasa sosialisasi dari Ananda. Kira-kira kapan itu ya Pak? Dari rencana aksi? Dari rencana aksi nanti setelah rencana aksi ya 1 minggu dari rencana aksi lah Pak. Setelah 1 minggu dari rencana aksi kita lihat perkembangannya selama seminggu kan Pak. Nah nanti kita bincang-bincang lagi. Oke, Kita nanti bincang-bincang lagi. saya sangat mengharapkan Pak Budi ya, mudah-mudahan kita bisa bincang. Siap. Saya penasaran dengan apa yang sudah Pak Budi lakukan, sehingga saya berharap Pak Budi bisa menghubungi saya lagi sehingga kita bisa bincang-bincang berdiskusi lagi terkait Ananda ini untuk demi masa depannya. Saya kira sekian saja ya Pak Budi, nanti saya tunggu informasi dari Bapak kapan lagi kita akan berjumpa. Semoga pertemuan kita ada manfaatnya nih ya Pak Budi ya. Amin, terima kasih Pak Edi. Iya siap Pak Budi. Atas bantuannya ini. Iya, sukses selalu Pak. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak, salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ejahan dan Pak Budi. Jadi sesuai dengan harapan Pak Edi dengan Pak Budi, setelah saya melakukan pengamatan dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Edi dan Pak Arham, ya saya ingin mengarah kepada Pak Edi selaku coach ya. Ya, dari pengamatan saya tadi, saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Edi, menurut Pak Edi, bagaimana Bapak menilai sendiri Popperma dalam kompetensi tadi yang Bapak lakukan? Oke, wah terima kasih Pak Dahar. Saya ucapkan pertama terima kasih atas dukungan Pak Dahar menjadi observer saya yang bisa menilai, kemudian saya jadikan bahan refleksi. Nah, kalau untuk penilaian saya sendiri dalam kegiatan ini, alhamdulillah saya melihat bahwa saya sudah bisalah menjadi seorang coach bagi teman yang lain. Nah, namun di lain dari itu, saya menilai memang masih ada hal-hal yang perlu saya perbaiki, terutama bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Budi itu bisa menggali potensi-potensinya. Nah, tadi kalau saya melihat, saya sempat menggali bahwa ada hal yang bisa dijadikan solusi, misalnya bagaimana dia mampu memberikan apresiasi dan mengkondisikan pembelajarannya. Hanya saya melihat baru 2 yang bisa saya gali. Begitu Pak. Oh baik Pak ya. Nah, boleh Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oh ya, itu yang saya harapkan sekali Pak sebagai masukan sehingga saya bisa memperbaiki proses coaching saya ke depannya. Baik Pak, berdasarkan tadi permintaan Bapak dari awal, bagaimana proses coaching yang Bapak lakukan dari Alur Tirta, kalau saya melihat, ya sebenarnya sudah cukup bagus Pak, sudah sangat bagus. Oh, terima Karena dari kasih Pak. tujuan, kemudian dari identifikasi masalah sudah jelas, bagaimana rencana aksinya sudah bagus, kemudian ditanggung jawab ya. Kemudian yang perlu saya sedikit sarankan kepada Bapak di persoalan tanggung jawab ya. Oh iya, siap Pak. Di persoalan tanggung jawab tadi ya, tanggung jawab sepertinya tidak nampak ya tanggung jawab yang diberikan kepada Pak Budi ya. Kapan sebenarnya rencana aksi ini yang dilakukan? Walaupun tadi Bapak sudah mengatakan siapa yang akan membantu, tapi tanggung jawab itu tidak terlihat. Kapan sebenarnya Pak Budi ingin melaksanakan rencana aksinya ya? Ya itu terlihat. Ya mohon maaf Pak Edi. Ya, siap, keseluruhannya Pak. sudah alur ceritanya sudah bagus. Nah, ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak. Ya selanjutnya setelah mendengar tanggapan tadi dari pengamatan saya, bagaimana menurut tanggapan Bapak? Iya, wah luar biasa. Pertama saya terima kasih Pak sudah diberi masukan, diingatkan, dan memang tadi saya akui tidak sempat menanyakan komitmen Pak Budi terkait kapan dia akan melakukan
2 bahkan 3 rencana aksi, yaitu bagaimana dia bisa memberikan apresiasi, kemudian bagaimana dia menyiapkan kelas khusus, dan bagaimana mengkondisikan pembelajaran yang sesuai sehingga menciptakan keadaan-keadaan darurat yang membuat si Ananda ini bisa merespon dengan baik. Saya kira luar biasa Pak masukannya, dan semoga nanti di coaching-coaching berikutnya saya bisa melakukan hal itu. Terima kasih Pak. Baik, ya. Baik Pak ya. Oke, jadi dari pengamatan saya Pak, semua proses coaching yang Bapak lakukan sudah sempurna. Bapak sudah Siap. bisa menjadi coach yang handal. Wah, Hanya saya ingin tahu alhamdulillah. ya, ya. Apa kira-kira menurut Bapak rencana tindak lanjut ke depannya proses coachingnya supaya berlangsung lebih lebih bagus terhadap Bapak dan juga saya sebagai pengamat jauh ke depannya Pak. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan pengalaman saya hari ini, tentunya untuk menjadi lebih baik, pertama saya akan memperbanyak pengalaman-pengalaman, meminta teman-teman untuk saya menjadi coaching-nya ya, menjadi coach-nya untuk hal-hal sehingga semakin banyak saya melakukan, semakin saya berharap semakin baik proses coaching yang bisa saya lakukan. Nah, selain itu juga tentunya saya harus sering-sering menyaksikan video-video proses coaching sehingga dari video-video tersebut saya bisa dapat masukan. Kemudian yang terakhir, saya tentunya berharap selain hari ini saya bisa minta petunjuk-petunjuk lagi dari Pak Adhar, berkomunikasi, berdiskusi terkait proses coaching ini. Dan saya harap ini bukan terakhir kalinya Pak Adhar membantu saya. Saya kira gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin nanti Pak kita sharing, kita gantian. Mungkin saya juga diamati pada saya melakukan coach juga dengan rekan saya. Saya akan minta bantuan dengan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan pengalaman ini merupakan pengalaman pertama. Mungkin ke depannya bisa kita komunikasi dan kolaborasikan tentang proses personal coaching. Juga kita bisa kolaborasi bersama teman-teman lain walaupun secara daring, Pak. Ya, Oke, terima kasih Pak. Semoga semua kita bisa belajar bersama ya Pak. Terima kasih Pak sudah menjadi observer saya. ya, ya, ya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak.